Di channel Sahabat Bananang mau berkunjung ke Sendang Jeporo, Tepatnya daerah mana Pak ini? Desa Gondang Kulon. Gondang, desanya Gondang, dusunnya Gondang Kulon ya? Gondang Kulon. Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kita ikuti Mbak Nana untuk penelusuran dari Sendang Jepara. Ini adalah sendang yang berada di belakang itu rumah penduduk dan belum ditulisin untuk petunjuk jalannya. Nanti kita tulisin di sini. Dan kita akan melihat bagaimana bentuk dari Sendang Jeporo ini. Ini di belakang seperti di papringan seperti ini, di pohon bambu, hutan pohon bambu ini. Gimana Pak? Angker-angker ini masih ada bambunya. Iya. Sebenarnya dulu mau ditinggal di tepi bambu. Oh, seperti itu ya Pak ya? Biar dapat ditemukan lagi. Temukan untuk generasi berikutnya ya. Berikutnya. Mesti ada Pohon bambunya ya. ya pun situs saja di bawah pohon bambu. Seperti itu. Kita ikuti Mbak Nana untuk penelusurannya ya. Ini agak masuk ke dalam untuk sendangnya. Ini Mas. Ini berupa seperti sumur kuno. Berupa seperti sumur kuno, tapi ini kalau untuk batuan besarnya sudah nggak ada ya Mas ini. Batuan besarnya mungkin sudah di bawah, tapi ada itu 1-2 itu masih ada Pak. Seperti itu. Seperti ini penampakan sumurnya dan ini belum dirawat oleh penduduk sini. Padahal ini mata airnya nggak pernah kering. Gimana Mbak Nanang? Mbak Nanang, kalau untuk ini bentuknya sumur ya Mbak Nanang ya? Ya sumur. Ini seperti sumur tua. Ini dalam Mas ini. Sumur. Kok nggak ada pagarnya untuk samping-sampingnya ya Mas ya? Ini banter. Kan karena ya cerita tutur bahwa nilai mistisnya sangat tinggi dan orang-orang sini sepertinya nggak begitu Nggak berani untuk memugar ini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa Mas ini kalau dipugar itu, maksudnya dalam arti nanti kalau ada anak kecil itu masuk, nah takutnya kan nanti tenggelam di sini gitu loh, kepleset terus tenggelam di sini kan. Ini kan pinggir jalan pas, ini jalan ya memang jalan kecil tapi ini jalan lewatnya petani. Itu bahayanya kan nanti kalau jatuh di sini gitu loh. Nah, kan rencana biasanya kan ada pagar itu di pagar gitu. Ya harusnya kan ya seperti itu. Harusnya ini sejarahnya gimana Mas? Bisa di sini sama Pak Nanang? Ya. Agak-agak keras Mas kalau bicara. Ya. Menurut sepengetahuan saya cerita tutur yang berkembang di sekitar masyarakat sini bahwa ini dinamakan Sendang Jeporo. Sendang Jeporo. Nah, tapi ini sumur Pak. Menurut cerita itu dulu di sinilah tempat pemukimannya Raden Jeporo tersebut. Oh, di daerah sini, berarti di sini pemukimannya beliau, berarti rumahnya beliau di sini ya. Seperti itu. Terus gimana Mas? Kok bisa seperti ini? Nah, dan menurut cerita juga dari masyarakat tempat bahwa ini tidak pernah kering. Ini tidak pernah kering, tapi cuma kenapa kok nggak dirawat gitu? Nah, kalau dulu sering memang untuk acara-acara kegiatan desa, tapi ini beberapa tahun yang ini memang sedikit sekali yang masih nguring-nguring dulu. Ya itu. Ya makanya kan kalau dulu kelihatannya ini bersih Mas airnya. Bersih. Tapi sekarang udah sangat kotor seperti ini, ya harusnya dirawat lah. Kalau untuk berikutnya Mas Saiful yang merawat untuk sini Mas ya, supaya apa? Supaya bisa kelihatan lebih bagus dan tidak membahayakan penduduk sekitar. Karena apa? Karena ini takutnya seperti inilah. Dalam ini. Kemungkinan ini dalam. Dan ini ke daerah sini kan tinggi tuh Mas. Tinggi terus ini berarti kayak ada sumbernya Pak ini di dalamnya pasti. Ini bukan penampungan air hujan. Bukan kubangan kalau yang ini. Dan menurut sejarah ini adalah tempat tinggal dari sekitar sini, tempat tinggal dari siapa? Raden Jeporo atau Raden Mas Siswo Setro. Itu era
Mataram atau era Pengetahuan saya transisi antara Majapahit ke Demak. Majapahit ke Demak. Berarti ini sebelum era Pajang atau era Mataram ini. Tapi untuk bukti arkeologinya dalam arti kayak batu-batu besar, batu bata besar itu ditemukan apa enggak Mas di sini? Kalau di sini mungkin yang ada batu bata, Pak. Batu bata besar Dan ada banyak. Ada, dan sebagian di sini kan juga rencana mau dikumpulkan di museum. Karena kita juga sedang merintis sebuah museum Yang kita sebut sebagai situs gayam gitu aja ya. Yang di sekolah itu adalah tempat bertapanya beliau. Betapanya di sana, terus yang daerah sini tuh tempat tinggalnya ya lumayan agak jauh ya Mas ya. Karena konon menurut cerita yang berkembang, cerita tutur dari para sesepuh tokoh-tokoh masyarakat desa, bahwa dulu itu beliau pada waktu bertapa di sekolah itu kan sering ada berkunjungnya putri dari Kertosono. Mau Gembrebek lewatnya pasti ke sini terus mampir. Oh, terus seperti itu. mandilah di sendang sekolah itu. Lama kelamaan kok ada perempuan kok cantik gitu. Itu menurut cerita ya. Terus akhirnya timbullah namanya juga masih seorang pemuda ya. Tertarik dengan beliaunya. Kebetulan pada suatu ketika setelah kunjungan dari Putri Kertosono ke sekolah itu anting-antingnya jatuh atau hilang satu. Kebetulan ditemukan oleh Raden Jeporo, akhirnya dikembalikan ke Keraton Kertosono. Di Keraton Kertosono beliaunya ditanya, sang putri itu bercerita bahwa beliau tuh sering lewat daerah sini dan beliau tuh sangat apresiasi kok. Aneh ya kok di dataran bebatuan kok ada sebuah sendang gitu. Oh, ada mata air gitu loh. Itu kan beliaunya sering mandi di situ kalau istilahnya. Iya. Kebetulan akhirnya Raden Jeporo itu mengatakan bahwa yang membuat itu adalah saya atau Raden Jeporonya itu. Hanya singkat cerita terjadilah maksudnya tuh pernikahan. Perkenalan akhirnya terjadilah Suami istri. Saling sayang gitu ya. Dan sebagai bentuk permintaan dari Dewi Asem Purwanti itu adalah sebagai bukti ungkapan cinta kasihnya ingin dibuatkan sendang gitu. Tapi ini wujudnya sumur. Mungkin nggak tahu kalau mungkin di masa lalu ini seperti penteritan atau apa kan kita juga nggak tahu juga kalau itu memang sumber mata air. Tapi kalau dalam segi arkeolog kita melihat dari segi arkeolog itu adalah sumur ya, mata air ya. Ini memang dataran tinggi ya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Pemirsa, ceritanya ya seperti yang diturunkan oleh Mas Saipul, ceritanya tentang asal muasal sendang ini menurut cerita rakyat daerah Gondang ya seperti yang dituturkan sama Mas Saipul ini. Ya. Seperti itu. Ini kita lihat penampakan dari sendangnya. Assalamualaikum. Seperti ini. Ini dalamnya berapa Mas Bul? Kira-kira? Ya. Tapi ini kelihatannya sangat dalam itu dari dalam sumur masalahnya. Ini sumur soalnya. Dalam ya untuk di kemudian hari supaya perangkat desanya bisa untuk memugar ini, memperbaiki ini karena ini adalah peninggalan bersejarah dan airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Gondang. Kalau musim kekeringan katanya ini kan nggak bisa kering ya. Katanya nggak bisa kering ya, ini bisa sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber air bersih. Kalau ini dibersihkan insya Allah airnya itu bening nanti. Itu kelihatan kok. Karena apa ini kotor? Karena banyak lumpur, terus sampah-sampah mungkin ada yang buang di sini juga. Daun ya ini ya. Di sini tidak ada orang main-main di sini. Masalahnya masih angker. Ya. Dan kalau menurut penglihatan Bapak itu gimana ini? Ini angker ya di sini. Di sini masih angker ya. Berarti ya. Di sini harus ada unggah-ungguh, toto coro, sopan santun seperti sumur bertuah. Yang ini. Ya mungkin kalau bisa tuh dikuras, dikeduk lagi, dikasih jadi baik. Dan untuk di kemudian hari pesan dari Mbak Nanang untuk perangkat desa sini supaya ini diperbaiki. Dan ini Bapak Kepala Desanya Gondang sini ternyuh lah melihat seperti ini itu harus ternyuh. Makanya ini peninggalan budaya leluhur. Jadi biar desa Gondang itu banyak cerita, sendang itu banyak. Saya agak tahu ini kalau di Desa Gondang, Kecamatan Paci ada sendang seperti itu.
saya baru tahu ini. Saya percaya ini sumur bertuah. Ini ada sumur bertuah. Mungkin di kemudian hari kalau ini dibagi mungkin banyak peziarah yang ke sini ya. Ya, insya Allah banyak. Ya. itu. Ya udah kita akhiri sesi dari penelusuran dari sumur Jeporo, daerah Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.